Oke, shalom. Selamat pagi semuanya. Bersyukur berterima kasih pada Tuhan kalau pagi hari ini boleh bersama-sama lagi bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru, dan kita boleh bersama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, untuk boleh bersama-sama menaikkan pujian syukur, penyembahan kita kepada Tuhan. Sama-sama kita mau meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau pagi ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami, dan Engkau sangat baik bagi kami. Sebab itu kami mau senantiasa menaikkan pujian penyembahan kami. Sebab kami percaya Engkau Tuhan bertahta di atas pujian kami. Engkau Tuhan bersemayam di atas penyembahan. Dan kami boleh menikmati aliran-aliran kasih dan kuasa-Mu yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, amin, Roh-Mu bekerja, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku,
Ku rasakan kehadiran Tuhan. Ku angkat hatiku karena kekudusanmu. Amin. Haleluya. Saat ku sembah pujimu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah pujimu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Ku rasakan kehadiran Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus. Dimuliakanlah nama-Mu, ditinggikan, diagungkan selamanya. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, disembah, Yesus Tuhan. Kau Bapa mulia, Kau Bapa setia,
bersyukur, selamat Kau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik Tuhan. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, Yesus. Sebab nama-Mu ajaib, sebab nama-Mu berkuasa di bumi di surga. Semua lidah mengaku Yesus Kau Tuhan, semua lutut bertelut menyembah kepadamu. Sebab Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang sukar bagimu, tiada yang mustahil bagimu. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Yang terbaik Kau beri bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pujilah nama-Mu, dimuliakanlah Engkau, ditinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu, terpuji-pujilah nama-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, Kau Bapa yang kekal. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau yang selalu menyertai kami, Engkau yang selalu ada bagi kami. Sebab Engkau tak pernah meninggalkan kami, Engkau tak pernah membiarkan kami. Engkau selalu ada bagi kami. Terima
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Kasih-Mu sempurna dalam hidup kami. Kasih-Mu ajaib bagi kami. Engkau berikan bagi kami. Bukan karena kebaikan kami, tapi semata-mata karena Engkau baik. Sebab Engkau kasih adanya. Haleluya. Bahkan perkara yang lain adalah perkara yang mudah bagimu untuk berikan bagi kami. Terima kasih. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku ku dapat memanggil-Mu Bapa kami yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kami bersyukur Tuhan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku ku dapat memanggil-Mu Bapa kami yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian.
selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang dekat. Engkau yang selalu ada dalam hidup kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan, membiarkan kami. Bahkan Engkau yang memberi apa yang kami minta, yang seturut dengan kehendak-Mu. Bahkan Engkau berikan semua yang terbaik bagi kami. Sebab Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau Bapa yang mengetahui setiap keperluan kami. Dan Engkau Bapa yang menyediakan dengan limpah bagi kami. Untuk kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami bangga punya Bapa yang seperti itu. Sebab itu kami mau terus hidup seturut dengan kehendak, menyenangkan dan menyukakan hati. Bapa, terima kasih pagi hari ini. Kami mau belajar lagi firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, tolong kami untuk memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu, dan kami melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Eri. Selamat pagi, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kita akan melanjutkan renungan harian kita yang hari ini sampai kepada Keluaran 13. Keluaran 13 ini ada 2 perikop nanti kita akan baca. Yang pertama tentang ketetapan tentang anak sulung dan hari raya roti tidak beragi. Saya akan bacakan mulai ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Hari ini kamu keluar dalam bulan Abib, apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi, dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, dan pada hari yang ke-7 akan diadakan hari raya bagi Tuhan. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari itu. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu, bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikannya kepadamu, maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan. Juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Tetapi
Setiap anak keledai yang lahir terdahulu kau tebuslah dengan seekor domba. Atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu lelaki haruslah kau tebus. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Sebab ketika Fir'aun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan, sedang semua anak sulung di antara anak-anakku lelaki kutebus. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu, sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Ya, jadi di perikop yang pertama ini, di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16, ya, ini menceritakan suatu ketetapan yang daripada Tuhan agar bangsa Israel melakukan sebuah ketetapan khususnya kepada anak sulung, ya, baik anak sulung manusia maupun anak sulung daripada hewan peliharaan mereka, ya, untuk dikuduskan atau untuk ditebus, ya, dan juga peringatan tentang hari raya roti tidak beragi, ya. Kenapa Tuhan mau supaya bangsa Israel nanti setelah mereka sampai di tanah perjanjian, di tanah Kanaan, untuk melakukan peringatan, ya. Yang pertama tentang anak sulung, ya. Tentu saja kita tahu bersama bahwa bangsa Israel baru keluar dari tanah Mesir, ya. Akhirnya dengan tulah yang ke-10, yaitu kematian anak sulung, baik anak sulung dari manusia maupun dari hewan. Sehingga dengan demikian bangsa Israel boleh mengingat apa yang telah Tuhan kerjakan kepada mereka, bahwa keluarnya mereka dari tanah Mesir, dari perbudakan tanah Mesir, itu semata-mata hanya karena kuasa dan karena kasih Tuhan, karena karya Tuhan. Kemudian dikatakan mereka diminta untuk memperingati perayaan Hari Raya Roti Tidak Beragi, ya. Ini untuk mengingatkan mereka bagaimana mereka telah keluar dari tanah Mesir, ya. Kalau kita baca latar belakangnya, ya, situasi pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir itu, ya, itu kita bisa bayangkan karena Fir'aun sudah tidak tahan lagi, akhirnya Fir'aun minta mereka supaya segera, ya, atau bisa dibilang diusir dari tanah Mesir, ya, untuk keluar. Jadi mereka keluar dengan terburu-buru, ya, bahkan supaya mau keluar akhirnya mereka dibekali, ya, dengan hartanya orang Mesir, ya, dan mereka mencoba untuk mempersiapkan bekal makanan, adonan roti, tapi karena terburu-buru, ya, maka tidak sempat untuk mencampurnya dengan ragi, ya. Kita tahu ragi itu sebagai apa? Sebagai bahan untuk mengembangkan roti. Jadi tidak sempat, jadi hanya roti yang tanpa ragi saja yang mereka bawa, yang nantinya itu yang akan dibakar dan akan mereka makan sebagai bekal, ya. Tetapi tentu saja kenapa tidak beragi, ya, penafsirannya atau maknanya, ya, kalau Alkitab mengisyaratkan bahwa ragi itu adalah lambang dosa, ya, sehingga kita tahu maksudnya ke depan bahwa perayaan roti tidak beragi supaya bangsa Israel dikuduskan dan tidak bercampur dengan dosa-dosa lama mereka, ya.
Jadi itulah aturan yang Tuhan tetapkan. Tapi yang menarik tentu saja adalah bahwa kenapa sih Tuhan harus menetapkan demikian kepada bangsa Israel? Ya, kita tahu tadi kita sudah baca ayatnya. Ya, kalau kita renungkan bersama-sama, ya, tentu Tuhan ingin ya supaya bangsa Israel ya mengingat apa yang Tuhan telah kerjakan bagi mereka, ya, bahwa perbuatan yang Tuhan telah kerjakan dengan 10 tulah, ya, atau nanti besok kita lihat bagaimana bangsa Israel sekali lagi mengalami mujizat Tuhan dengan terbelahnya laut Teberau sehingga mereka bisa berjalan di tanah yang kering dan terhindar dari kejaran tentara Mesir, ya. Tuhan mau supaya bangsa Israel terlebih-lebih nanti keturunannya, ya, anak-anaknya, karena Tuhan pesan kalau nanti anak-anakmu bertanya tentang apa makna daripada perayaan roti tidak beragi ini, maka kau harus jelaskan demikian bahwa Tuhanlah yang telah melepaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya. Jadi poinnya adalah betapa pentingnya yang pertama tentu ya kita mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah memberkati kita, ya, mukjizat, pertolongan, ya, pengalaman-pengalaman bersama Tuhan, tentu itu nggak boleh kita lupakan begitu saja atau kita anggap remeh begitu saja. Pertolongan dan kasih Tuhan itu harus selalu kita ingat, ya. Kemarin Pak Heri sudah mengingatkan kita bahwa perayaan Paskah atau perayaan-perayaan lainnya tentang keselamatan, tentang pertolongan Tuhan itu, tentu kita mengingat karya keselamatan itu bukan hanya waktu perayaan Paskah atau perayaan-perayaan tertentu. Kita harus mengingatnya setiap hari, ya, karena dikatakan barang siapa yang mau mengikut aku ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari. Benar sekali, ya, saya setuju bahwa setiap harilah kita harus mengingat-ingat ya, semua karya Tuhan, keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Kalau kita bangun tidur setiap hari, kita bersyukur, ya. Kalau kita masih memiliki nafas di tubuh kita bersyukur. Berarti Tuhan masih mengasihi kita dan Tuhan punya rencana agar kita menggenapi rencananya di dalam kehidupan kita. Jadi orang yang mengingat karya Tuhan, yang merenungkan karya Tuhan, ya, dia senantiasa merenungkan salib setiap hari di dalam kehidupannya. Nah, yang menarik lagi adalah bahwa kenapa Tuhan dalam hal mengingat ini tidak menyuruh, ya, mungkin kalau di kepercayaan yang lain disuruh menghafal, ya, menghafal ayat-ayat tertentu atau ini. Tapi Tuhan menyuruh untuk kita melakukan sebuah perayaan, ya, khususnya kepada bangsa Israel yang mungkin sampai pada hari ini tetap memegang ketetapan tersebut, ya, melakukan perayaan karena memang Tuhan mau bahwa kita ini manusia ini gampang cepat lupa, ya, sehingga kalau sekedar menghafal kemungkinan bisa lupa. Tapi Tuhan mau kita melakukannya dengan dengan perayaan. Jadi poin yang saya dapat adalah untuk merenungkan karya keselamatan Tuhan, maka yang bisa kita lakukan justru adalah kita memberitakan keselamatan itu sendiri, ya, sehingga kita selalu ingat. Jadi orang yang merenungkan salib, dia memberitakan salib. Orang yang memberitakan salib, ya, dia juga merenungkan salib, ya. Jadi untuk kita bisa selalu rema di dalam diri kita tentang karya keselamatan, karya salib adalah justru dengan memberitakan salib itu sendiri, ya. Itu yang bisa saya dapat, ya. Kita lanjutkan perikop yang di bawahnya, yang ayat yang ke-17. Allah menuntun umatnya. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah,
Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ya, jadi setelah keluar dari tanah Mesir, Tuhan menuntun perjalanan bangsa Israel, ya, dengan menyertai bangsa Israel dengan membuat tiang api pada waktu malam dan tiang awan pada waktu siang. Ya, kita tahu kehadiran adanya makna daripada tiang api dan tiang awan itu menunjukkan adanya kehadiran Tuhan, ya, penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel. Mungkin nanti kita bisa diskusikan. Yang pertama adalah kenapa Tuhan menuntun mereka tidak melalui jalan negeri orang Filistin, ya, yang kabarnya kalau jalan lewat bangsa Filistin itu jauh lebih dekat, ya, jauh lebih singkat daripada jalan memutar melewati Laut Teberau, ya. Nah, ini mungkin kita bisa diskusikan sama-sama, ya. Salah satu penafsirannya adalah kalau melewati jalan yang ada bangsa Filistin di sana, ya, walaupun itu dekat, ya, walaupun itu jalannya singkat, katanya kalau dijalani cuma 11 hari katanya bisa sampai ke tanah Kanaan, ya. Tapi Tuhan tidak menuntun mereka lewat jalan tersebut, ya, karena mungkin dengan pertimbangan, ya, kalau melewati jalan yang di sana ada orang Filistin, bangsa Filistin, kita tahu bangsa Filistin adalah bangsa yang sudah mahir berperang, yang sudah suka berperang, yang sudah jago berperang, yang sudah berpengalaman berperang. Sementara bangsa Mesir adalah yang baru bangsa Israel adalah bangsa yang baru diperbudak di Mesir sekitar berapa 430 tahun katanya, ya. Tentu mereka tidak pengalaman sama sekali untuk berperang. Ada kemungkinan besar kalau berperang melawan bangsa Filistin, potensi kekalahannya sangat besar, ya. Oleh karena itu, kalau mereka berperang melawan bangsa Filistin, kemungkinan mereka akan kalah atau mereka akan mengalami penderitaan sehingga timbul niat untuk kembali lagi ke Mesir, ya. Nah, untuk menghindari hal itu, penafsirannya, ya, Tuhan membawa mereka berputar untuk melewati Laut Teberau, dan akhirnya Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api. Tapi poin yang saya dapat adalah bahwa luar biasa, ya, aplikasinya, bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita, ya, ada jaminan penyertaan Tuhan, ya. Kalau bangsa Israel disertai dengan tiang api dan tiang awan, ya, kita harus ingat bahwa hidup kita ini adalah juga sebuah perjalanan yang panjang, ya, dan kita bersyukur, ya, bahwa ada jaminan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Kadangkala kita perlu juga berpikir bahwa kita mungkin tidak perlu tahu apa yang akan terjadi di hari esok, ya, atau kita tidak perlu sibuk untuk mengetahui bagaimana masa depan kita. Yang penting adalah siapa yang menyertai kita saat ini, ya, siapa yang menyertai kita hari ini, ya. Itu adalah jaminan bagi kita untuk menyongsong hari depan atau hari esok. Jadi jangan takut, jangan khawatir, ya. Karena apa? Karena ada jaminan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya kira
dua hal itu yang bisa saya sharingkan bagi kita. Jadi yang pertama tadi adalah bahwa betapa kita perlu terus mengingat karya Tuhan, ya, karena memang Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk apa? Untuk melakukan beberapa perayaan penting yang gunanya adalah supaya generasi berikutnya, ya, kita supaya kita boleh mengingat, ya, ketika kita mengingat karya Tuhan, maka kita juga akan mengindahkan perintah-perintah Tuhan dalam hidup kita. Dan yang kedua, ya, kita percaya kita ada jaminan penyertaan Tuhan. Jangan takut apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Saya kira itu saja, Pak Eri. Saya kembalikan kepada Pak Eri. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak Ramli buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi ada hal penting yang harus kita perhatikan, karena memang perjalanan bangsa Israel itu merupakan sebuah gambaran perjalanan hidup kita, rohani kita, spiritual journey kita, mulai dari perhambaan dosa, melalui karya salib kita diselamatkan, terus kita berjalan di dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Seperti Pak Ramli tadi katakan, kenapa begitu baru keluar dari Mesir, kok Tuhan tidak izinkan bangsa Israel langsung berperang menghadapi bangsa Filistin? Karena ada potensi kekalahan yang besar. Terus ayat firman Tuhan katakan nanti mereka bisa mundur, balik lagi pengen ke Mesir. Nah, jadi pembelajarannya seperti ini. Bagi kita yang sudah dewasa rohani, yang sering ngadepin masalah dan menghadapi peperangan dan menang, karena kita lebih daripada pemenang, jangan iri dengan orang-orang yang baru percaya Yesus, kok rasanya hidupnya enak banget ya. Baru doa langsung dijawab, baru teriak Tuhan, Tuhan langsung turun tangan. Ya, mereka masih bayi rohani, mereka belum siap ngadepin hal-hal seperti apa yang sudah Tuhan izinkan kita hadapi karena kita semakin dewasa. Tapi kata kuncinya kan seperti Pak Ramli bilang, ada penyertaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Nah, tapi poin yang pertama tadi yang penting juga yang Pak Ramli tadi katakan, firman Tuhan itu bukan hanya untuk sekedar diingat, dihafal, tapi untuk dilakukan. Karena sesuatu yang kita ingat, tapi kita nggak lakukan, tapi kalau lambat laun itu bisa lupa. Tapi sesuatu yang kita lakukan terus-menerus, itu akan jadi sebuah gaya hidup, yang itu akan benar-benar lengket di hati. Kalau hanya mengingat, menghafalkan hanya sampai di pikiran sadar kita. Bahkan ketika kita ada masalah, semua ayat firman Tuhan saja bisa hilang. Makanya perintah yang Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel, jadikanlah peringatan dan lakukanlah turun-temurun. Jadi seperti juga Tuhan pernah memerintahkan kepada Yosua kemudian setelah Musa tidak ada, disuruh merenungkan firman, memperkatakan firman, dan melakukannya. Karena kan ayat itu katakan renungkan, perkatakan, terus supaya apa? Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Artinya kita lakukan. Makanya berkali-kali ya kita diingatkan firman bahwa firman Tuhan itu bukan hanya untuk dihafal, tapi dilakukan. Sehingga sama seperti ada istilah gini, satu tindakan itu lebih berdampak daripada ribuan kata-kata. Jadi ketika kita mempraktekkan firman dan kita melakukannya terus-menerus, itu akan lebih lengket karena memang itu jadi gaya hidup kita. Jadi itu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ingatkan kepada kita pagi hari ini. Bersyukur setiap pagi kita bisa dengar firman, kita tahu firman, tapi sekali lagi kita belajar firman bukan hanya untuk sekedar tahu, tapi kita belajar firman untuk kita lakukan, sehingga kita mengalami perubahan dalam hidup kita. Dan yang kedua tadi, bersyukur ada penyertaan Tuhan. Ketika baca ayat-ayat seperti ini, kadang saya, wow gimana ya, ngebayanginnya dahsyat banget. Yang saya katakan lebih kurang orang yang keluar itu kan 3 juta. Tapi setiap hari tanpa beranjak ada firman Tuhan, ada tiang awan. Kita tahu padang gurun itu kan memang tempat yang paling panas. Apalagi di bulan-bulan tertentu, mungkin yang namanya awan itu kita nggak bisa lihat di sana. Rasanya indah banget langit di sana itu biru bersih, beda dengan kita di Jambi khususnya ya. Jarang kita bisa melihat langit itu biru tanpa awan sedikit pun. Kalau di sana seringkali kita akan lihat
langit itu biru, karena memang di sana hujan aja setahun itu cuma 8 kali. Jadi potensi ada awan itu sangat sangat kecil. Tapi untuk melindungi umatnya dari panas terik, Tuhan bisa kasih tiang awan selama 40 tahun. Nggak beranjak, firman Tuhan katakan kan. Tidak beralih di ayat yang terakhir. Terus kalau malam itu ada tiang api. Gimana ngebayangin ya tiba-tiba ada api di udara, menerangi kegelapan padang gurun. Wow, sungguh dahsyat penyertaan Tuhan kita. Jadi sekali lagi berbicara ke depan ini kan kita akan belajar banyak tentang perjalanan bangsa Israel dengan berbagai macam detailnya. Kalau kita hanya sekedar baca, ya memang kita ini akan memasuki masa-masa orang Kristen banyak jenuh baca Alkitab. Pasal-pasal setelah ini Bapak Ibu, apalagi nanti udah pasal 25 ukuran-ukuran bait kemah sembahyang, terus masuk ke kitab Ulangan. Kalau kita hanya sebatas baca, kita bisa bosan. Tapi ketika kita baca dengan hati, kita ngerti bahwa itu semua sebenarnya gambaran hidup kita. Contoh tadi, waktu kita terima Yesus, terus kan kita harus makan roti yang tidak beragi. Ragi itu kan bicara tentang kemunafikan. Artinya ketika kita percaya Yesus lewat Paskah seperti bangsa Israel, ya segala dosa, segala kemunafikan itu harus dibuang dari hidup kita dan diganti dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi yuk tetap semangat, ikutin Koram Deo. Selamat datang bagi beberapa teman yang baru. Karena percayalah ketika kita buka hati, kita pasti akan mendapatkan hal-hal yang baru terus-menerus di dalam kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan kita. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli. Kalau ada yang masih mau menambahkan, silakan. Kalau tidak, saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan di pagi hari yang indah ini. Setiap kami terus bisa hadir ke hadapan-Mu ya Tuhan, menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah dibagikan oleh Pak Ramli ya Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan akan mengingat segala kebaikan-Mu ya Bapa. Dan juga Tuhan, kami terus akan mempraktekkan apa yang telah kami terima dari kebenaran firman-Mu ya Bapa di pagi hari ini juga ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami selalu percaya Engkau selalu menuntun kami Tuhan. Engkau terus membawa kami hari demi hari terus masuk ke dalam hadirat-Mu dan membawa kami untuk mendapat suatu kemenangan yang lebih lagi ya Tuhan. Melepaskan kami dari segala apapun masalah yang kami hadapi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menuntun kami dengan tangan-Mu yang kuat ya Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini, buat Pak Ramli yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan terus berkati hamba-Mu ini, Tuhan pakai lebih lagi ya Tuhan. Dan juga menjadi berkat dimanapun Pak Ramli berada Tuhan, khususnya di Kota Bungo ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Tuhan juga berkati istri dan juga anak-anaknya ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan juga, dan juga perlindungan yang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa setiap kami yang hadir di pagi hari ini. Tuhan terus memberkati setiap kami. Tuhan terus ada di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Tuhan juga berkati istri, suami, dan juga anak-anak kami. Bahkan juga cucu dan menantu kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan setiap anggota keluarga kami ke bawah tangan kuasa-Mu dari pagi hingga besok juga Tuhan. Kami percaya Engkau selalu ada dan menuntun keluarga-keluarga setiap yang hadir, bahkan yang tidak hadir di pagi hari ini juga ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa buat Ibu Mirianti dan Pak Siregar yang saat ini sedang berada di Jombang juga Tuhan. Tuhan juga berkati, Tuhan juga berikan Ibu Mirianti, Pak Siregar kesehatan, kekuatan, dan perlindungan yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Ibu Mirianti dan Pak Siregar ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus berkati bangsa ini. Tuhan terus memberikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu atas bangsa ini Tuhan. Tuhan juga memberikan kelimpahan atas bangsa ini ya Bapa.
Kesentosaan juga tercurah atas bangsa ini Tuhan. Biarlah seluruh masyarakat Indonesia ini Tuhan merasakan berkat yang melimpah-limpah yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, juga berkati pemerintahan yang ada dari presiden kami Tuhan. Tuhan terus berkati ya Bapa. Tuhan terus memberi dia hikmat. Tuhan terus memberi dia kesehatan dan kekuatan atas hidup presiden kami ya Tuhan. Dan juga setiap jajaran menteri pemerintahan yang di daerah juga Tuhan berkati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan bangsa kami Indonesia dan juga pemerintahan kami juga ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Dr. Ramli, silakan tutup dalam doa. Bapa, kami kembali bersyukur, berterima kasih kepadamu karena Kau telah memberkati, menyertai kami, melimpahkan kasih karunia-Mu kepada kami lewat Koram Diu kami pada pagi ini. Tuhan, kami mau belajar terus untuk mengingat-ingat segala perbuatan, segala pertolongan, segala karya besar yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami mau mengingat-ingatnya lewat melakukan segala firman-Mu, kehendak-Mu, hidup di dalam rencana-Mu, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, ketetapan-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami juga bersyukur karena di dalam perjalanan kehidupan kami, Engkaulah jaminan yang senantiasa menyertai kehidupan kami, sehingga kami tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir. Terima kasih Tuhan, oleh karena itu pada hari ini kami mau serahkan sekali lagi kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memberkati kehidupan kami, Tuhan yang memberkati, menyertai, menolong kehidupan kami, sehingga apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini boleh berhasil dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dan akhirnya kami boleh terima berkat yang daripada-Mu, yaitu berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, berkat damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta penyertaan dari Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Izin Lip. Terima Ya. kasih doakan ya Pak Hengki.